kesehatan dalam ibadah TPI Tengger Kandangan GIA Surabaya. Pastikan badan Anda dalam keadaan sehat. Gunakan masker selama Anda beribadah. Selesai ibadah, segera pulang dan hindari berkumpul. Mari kita satukan hati kita memohon pada Tuhan Yesus agar wabah corona segera berakhir. 谢谢主耶稣，上帝祝福你。Selamat malam, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai detik ini kita masih diizinkan untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh menikmati setiap anugerahnya. Biarlah saat malam hari ini kita memberikan yang terbaik bagi kebesaran dan kemuliaan namanya. Kita siapkan hati kita akan pujikan karena anugerah. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Amin, amin. Kami bersyukur akan setiap kasih-Mu Bapa. Haleluya. Kalau sampai detik ini kami boleh ada, semua karena anugerah-Mu ya Yesus. Saat malam hari ini kami datang Terima kasih. dengan segala ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih. Kau yang melayakkan setiap kami untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau, terutama kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Engkau buka hati kami, Haleluya. biar kami boleh mengikuti setiap ibadah ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan seluruh hidup kami. Semuanya bagi hormat kemuliaan. Kau yang memimpin ibadah ini mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biar kita mensyukuri akan setiap kasih kemurahan Tuhan. Karena Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Biar kita menjaga kita boleh tetap percaya bahwa hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya undang untuk berdiri, kita mau katakan tiada ku-ragu lagi. Tiada ku-ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Amin. Tiada ku-ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau badai rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku-ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku-ragu lagi, amin, untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku-ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku-ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengamini pujian ini ya. Biarlah kita boleh tetap percaya. Apapun yang kita hadapi, rintangan, cobaan,
semuanya boleh ada, tetapi biarlah iman kita tetap berpegang hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena hanya dialah penolong kita. Dia tetap akan menyertai setiap langkah kita. Seperti yang akan kita pujikan untuk kita boleh menyambut firman-Nya. Kita akan terus terbang tinggi bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan sayap. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kukuhkan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya, Bapak Pendeta Menahan. Mari jemaat Tuhan kita akan berdoa.
Malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami dihimpunkan di tempat ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Di masa-masa new normal ini kami tetap terus memohon kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan, di mana di tengah-tengah persekutuan kami Tuhan tetap terus menjaga dan memberikan kami kesehatan, menjauhkan dari segala serangan virus dan gangguan-gangguan kesehatan yang lain. Sehingga kami dalam persekutuan ini kami boleh ada di dalam kemurahan berkat kesehatan dari Tuhan. Dan dalam persekutuan ini kami juga boleh dipanggil untuk menjadi kesaksian dan teladan yang baik. Sehingga melalui persekutuan kami dan melalui ibadah-ibadah kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu ini juga menolong kami, mengubah hidup kami, agar hidup kami senantiasa boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami diubahkan dan akhirnya kami boleh menjadi teladan yang baik. Tolong juga hamba-Mu di dalam persiapan kelemahan dan keterbatasannya. Urapilah dan layakkanlah hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk dapat membagikan firman Tuhan bagi kami semua. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat malam jemaat Tuhan dan shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, renungan pada malam hari ini saya akan memberikan sebuah tema hidup takut dan taat di dalam Tuhan. Ya, hidup takut dan taat di dalam Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 hingga yang ke-17. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-13 hingga yang ke-17, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Berbunyi demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di akhir tahun 2019 tentu kita punya strategi, harapan, ancang-ancang, dan juga ekspektasi serta impian kan. Ketika kita di akhir tahun 2019 mungkin ada yang menyangka dan berpikir tahun 2020 ini pasti angkanya kan double 2020. Wah, ini pasti tahun luar biasa, pasti tahun penuh dengan berkat dan kemenangan. Wah, pasti tahun yang sungguh luar biasa. Saya sempat mendengar di akhir tahun 2019 ada yang mengatakan tahun 2020 ini pasti tahun yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Ya, karena katanya double. Pepatah Tiongkok mengatakan kalau dua itu berarti double swangsi, artinya double happiness, ya, bukan merek sebuah rumah makan ya, tapi itu maksud dengan double happiness, tapi double kebahagiaan, double kesuksesan, gitu. Tahun yang penuh dengan kesuksesan. Siapa yang menyangka bahwa tahun 2020 yang sudah kita lewati sampai bulan ke-10, sudah mau habis juga bulan 10 ini, adalah tahun yang betul-betul luar biasa, tetapi tidak ada yang menyangka, bukan? Di tahun 2019 kita berpikir, wah ini
double happiness. Tahun yang luar biasa 2020. Tapi tidak ada di akhir 2019 yang berpikir bahwa tahun 2020 memang betul luar biasa kacaunya, luar biasa ngerinya. Ya. Maka ketika mulai masuk di bulan Maret, kita semua khususnya Indonesia mulai terkaget-kaget dan mulai takut dan panik kan. Kita punya planning, kita punya ekspektasi, kita punya harapan. Di akhir tahun 2019 itu kacau semua. Bahkan dan kita menjadi bingung, takut dan panik. Saya masih ingat dan ini adalah tahun yang tak terlupakan ketika mulai awal Maret, apapun diborong kan Ustaz. Ketika bilang ini langka, diborong. Ini bakal langka, diborong dan menjadi disebut dengan panic buying ya. Kalau nanti misalnya apa ya waktu itu yang agak lucu, hand sanitizer langka, semua diborong, masker langka, semua diborong gitu ya. Kecuali satu yang di Indonesia yang tidak terjadi kepanikan, yaitu tisu toilet ya. Kenapa? Karena di Indonesia pakainya masih pakai air ya kan. Tetapi kalau saya lihat ya di bulan-bulan Maret itu yang langka itu juga adalah toilet paper di banyak negara yang maju sampai dijatai ya. Kalau di Indonesia lalu apa panic buying, nanti ada ngomong wah beli ini Indomie jadi langka. Saya sempat di Maret kan Indomie langka, makanan-makanan kaleng mulai langka karena apa? Panic buying, ketakutan. Kita punya planning, kita punya strategi, kita punya harapan, hancur semua. Dan di awal Maret itu kan kita takut kan. Takut apa? Takut kena corona. Hingga akhirnya semua disebut dengan work from home, stay at home. Bahkan semua aktivitas dilakukan di rumah. Sampai ada pembatasan sosial berskala besar dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu bahkan sampai hari ini. Ya. Dan itu adalah hal yang wajar dan kita memang melakukan itu. Satu sisi kita takut, satu sisi kita khawatir, satu sisi juga sebagai bukti warga Indonesia yang taat akan anjuran pemerintah. Meskipun di Maret itu ada yang tidak takut juga, yang dablek-dablek juga ada. Kita kan tidak takut corona, gitu ya, tidak mau pakai masker lah apa. Tapi dengan berjalannya waktu, semua orang mulai taat. Ya. Sampai hari ini kebanyakan daripada manusia juga masih hidup di dalam ketakutan. Ya. Buktinya apa? Banyak daripada kita ketika tanya, waduh, ini coronanya masih merebak gitu ya. Jadi tidak ke gereja dulu lah. Nanti takut kena corona. Ya itu hal yang wajar dan manusiawi sekarang. Tetapi yang menarik lagi di hal lain, ketika orang itu mengatakan, jangan ke gereja dulu, tapi takut kena corona. Tetapi di hari yang sama ketika ditanya, ibu lagi di mana? Di pasar, gitu ya. Nah ibu sekarang lagi di mana? Bapak kan lagi di mana? Di mall, gitu kan. Jadi ke gereja, kalau minggu coronanya muncul, coronanya keluar. Tapi kalau hari Senin sampai Sabtu ketika kita di mall, ketika kita di pasar, tidak muncul kok, gitu ya. Jadi munculnya cuma weekend, katanya. Dan cuma di gereja. Memang di dalam kekhawatiran ketakutan kita makinlah wajar karena hari-hari ini pemerintah juga menganjurkan untuk kita menghindari akan kerumunan. Tapi arti itu terkadang bagi anak-anak Tuhan diartikan kerumunan sama dengan ke gereja. Tapi kalau ke mall, ke pasar, bahkan ada yang ngomong kalau sepedaan tidak kerumunan kok, meskipun sepedanya orang 20. Ya kan? Menarik kan? Jadi ketakutan ini akhirnya berkembang menjadi, kalau boleh saya pakai bahasa tapi takutnya saudara tersinggung di kasar gitu ya, bahasa agak menjadi lebay. Ketakutan kena wabah virus ini sekarang berkembangnya menjadi arah apa? Kalau berkerumun di gereja beribadah corona, tapi kalau di luar no. Nah ini yang harusnya kita malam hari ini mari kita koreksi. Saya tidak mengatakan bahwa kita lalu mengabaikan pandemi ini karena memang pandemi ini masih ada, masih. Dan kita memang sampai hari ini pun, saya sendiri pun juga masih ada rasa takut terserang, terkena.
ya kan? Nah, tetapi malam hari mari di balik ketakutan-ketakutan kita yang mungkin mulai berkembang, yang mungkin mulai dalam tanda kutip aneh, takutnya hanya ke gereja tok, tapi kalau ke pasar, mall, dan yang menarik saudara, ini nanti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, long weekend, hari besar. Bahkan dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari besar. Ayo, tidak usah dijawab pertanyaan saya, dijawab di dalam hati saja. Siapa yang sudah pesan tiket? Siapa yang sudah pesan voucher hotel? Siapa yang sudah planning? Wah, nanti dari hari Rabu gitu kan, dari Banten sampai Banyuwangi kan begitu kan, itu maksudnya dari ujung ke ujung, karena itu tidak perlu rapid, bawa mobil aja dari ujung satu ya Banten, ujung Kulon gitu kan, atau Banyuwangi. Wah, kita jalan-jalan long weekend, tidak apa-apa ya, saya tidak menyalahkan, itu tidak apa-apa ya, asal kita ikuti protokol kesehatan kan, tidak apa-apa. Cuma ketakutan ini, mari sekarang kita coba diri hati kita. Jangan-jangan ketakutan kita ini hanya sekarang berkembang sebetulnya menjadi apa? Kemalasan yang kita tutupi dengan takut kena corona. Nah, maka malam hari ini ayat yang kita ajak baca itu yang menarik begini. Mari kita siapkan akal budi kita, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya pada kasih karunia. Ya. Kita dipanggil di balik ketakutan kepada virus yang bisa mengancam kesehatan kita, kita jangan sampai hilang pengharapan. Itu yang penting Bapak Ibu Saudari sekalian. Oke, itu manusiawi dan itu sangat lumrah kalau hari ini kita melakukan protokol kesehatan, dan itu penting karena mungkin kita berupaya untuk mencegah, memutus mata rantai COVID, dan itu ya harus kita lakukan. Kita mungkin khawatir, takut, nggak usah ngomong Bapak Ibu saudara sekalian. Saya sendiri aja sampai hari ini pun juga takut kena. Gitu ya. Kenapa? Karena ada yang ngomong kalau nggak ada bawaan sih nggak apa-apa. Tapi kan saya tahun yang lalu itu ketika saya rapotan dari Paramita, itu banyak yang merah, saudara. Hampir nggak naik ke level kesehatan selanjutnya. Kira-kira tahu ya apa yang maksud dengan rapot merah? Mulai dari kolesterol, asam urat, wah ini disebut dengan pendeta terlalu banyak diberi makan katanya begitu, ya kan? Nah, jadi ada ketakutan karena apa? Kalau virus itu menyerang, kalau yang punya bawaan gitu susah, gitu kan? Saya pun takut. Jujur, real, nyata, saya pun takut. Kita semua takut. Tapi yang pertama, marilah kita mewaspadai dan kita tetap terus. Ketakutan ini jangan lalu sampai pengharapan kita hilang. Dan bahkan sampai akhirnya kita tidak lagi menjadi rasional. Apa yang saya maksud tidak lagi menjadi rasional? Kita malah tidak takut kepada Tuhan, malah takut kepada corona. Realitanya apa? Kita kan takut ke gereja. Itu berarti kita malah tidak takut Tuhan, tidak takut, Tuhan gak ono, gak usah ke gereja-gereja. Malah kita tidak takut, tapi kita malah takut. Maka akhirnya kita tidak ke gereja, nanti kena corona. Akhirnya akal budi kita kebalik. Oke, kalau memang kita takut, kita tidak beribadah seperti dulu, tetapi itu juga harusnya menjadi kewaspadaan kita ke tempat yang lain. Gitu loh. Agak bulat kan, karena memang itulah kita membuletisasi diri kita sendiri. Kalau kita ke rumah Tuhan, kita ngomong, wah nanti ada corona, nanti keserang, wah tidak boleh. Bahkan ada beberapa yang bahkan melarang ketika ada anak Tuhan yang ngomong, tidak apa-apa lah, aku ke gereja, justru mungkin di akhir hidupku aku ke gereja. Oh tidak boleh kamu ke gereja, nanti kena gimana. Saya banyak mendengar orang-orang Kristen malah hari ini melarang orang ke gereja. Katanya itu dia sakit loh Pak. Justru dia bilang ya, ini saya kasih kesaksian adanya. Dia tahu sakit kanker, dan dia merasa justru di akhir-akhir hidupnya yang sudah tidak ada obat, dia ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dilarang loh saudara. Tidak boleh, jangan ke gereja nanti kalau kena corona gimana bla bla bla. Aneh. Saya pun coba bergumul, ini kok aneh ya sekarang ya, efek psikologinya aneh. Saya tidak mengajar untuk kita menjadi ceroboh dan yo-yo.
Tapi marilah seperti yang dikatakan di ayat yang ke-17, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Jangan sampai hilang pengharapan itu, tapi tetaplah takut kepada Tuhan. Ketika kita menjadi berani ke pusat perbelanjaan, ke pasar, dan bahkan berani bekerja, berani kumpul orang, berani ketemu orang di pasar, maka harusnya itu juga menjadi konsekuensi yang berbanding lurus. Ke gereja harusnya juga berani dong. Nah, itu kan maksud khotbah saya kan begitu. Cenglinya, simpelnya, logisnya, kalau kita sudah mulai berani beraktivitas di luar, apakah itu kerjaan, liburan, pelesiran, ke mall, ke pasar, ya harusnya itu juga berbanding lurus dengan kita yang berani ke gereja. Bahkan justru di hari-hari seperti ini kita melihat kebenaran firman Tuhan ini betul penting, dan kita harus semakin mendekatkan diri di dalam persekutuan-persekutuan dengan Tuhan. Apakah itu secara online ataupun secara offline atau di tempat. Nah, itulah yang dimaksud, mari kita letakkan pengharapan kita kepada kasih karunia, kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, poin yang pertama ini, mari saya mengajak untuk kita merefleksi diri sendiri. Ya, bukan untuk iki sopo yo, enggak. Ini saya, ini kita, untuk merefleksi. Apakah aku lebih takut kepada omongan orang, kepada corona, atau aku lebih takut pada Tuhan? Takutlah kepada Dia yang dikatakan tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Artinya, takutlah pada Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran kita kepada pandemi seperti ini, mari kita hidup di dalam lebih takut kepada Tuhan. Lebih takut jangan-jangan sikapku ini adalah sikap yang berdosa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sikap seperti apa? Paling tidak sikap yang seperti ini kira-kira. Aku kalau bekerja berani dan bahkan doa, Tuhan lindungi aku. Kalau aku bekerja berkati, gitu kan, limpahkan dengan berkat, jauhkan dari virus. Itu doa yang baik. Nah, maka doa yang baik ini kembangkan juga dong berbanding lurus ketika mau ke gereja atau rumah Tuhan. Tuhan, aku mau beribadah, lindungi aku, jauhkan aku dari serangan virus. Nah, tapi masalahnya kalau kerja doanya nuntut Tuhan seperti itu, tapi kalau mau beribadah, enggak, takut kena corona. Kenapa kita tidak berdoa yang sama ketika kita mau ke gereja? Kenapa kita lebih takut kalau nanti kalau kerjaan enggak beres, kerjaan hilang berkatnya, kerjaan nanti keganggu, ketimbang kalau hidup kita enggak berkenan, tidak beres di hadapan Tuhan. Harusnya kita lebih takut, jangan-jangan hidupku ini malah mendukakan Tuhan. Nah, maka mari saya mengajak segenap jemaat Tuhan, di hari-hari kita hari ini masa new normal, mulailah setiap hari, apakah itu Senin, Dagang sampai Sabtu dan Minggu, berdoalah memohon perlindungan dan berkat Tuhan, baik ke gereja dan juga ke rumah Tuhan. Ketika saudara di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saudara mendapat keberanian, kekuatan untuk bisa beraktivitas keluar rumah, terus berkumpul dengan banyak orang, mintalah keberanian itu juga ketika saudara akan pergi ke gereja, ketika saudara ingin beribadah. Dan belajarlah untuk merefleksi diri sendiri. Jangan-jangan hari Minggu itu sakjane aku iki males. Ya, saya tuh sering kali kan kalau mau jujur, ya males saudara. Nanti alasannya gampang. OTG Pak, OTG gitu kan. Saudara tahu ya OTG, kalau OTG kan katanya sudah tidak usah ke gereja gitu kan. OTG beneran kan cilaka saudara ya. Kan saya kadang-kadang guyonan begitu diingetin, kamu itu dikasih kesehatan minta sakit, ya kan. Ini OTG beneran apa? Oh, ndak wis ampuni gitu ya kan. Tapi kadang-kadang kan kita malas menutupi kemalasan itu dengan alasan pandemi. Sehingga akhirnya di hari Minggu kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas menurut daging kesukaan kita.
Apa itu? Kesempatan tidur sampai siang, Senin sampai Jumat wis kerja mati-matian. Minggu sekarang tidur kan. Nanti kalau ditanyain, masih corona gitu kan. Kalau sudah gitu bangun, minggu kesempatan sepedaan, jalan-jalan. Tidak ada yang salah dengan itu, tidak ada yang salah. Tidak. Tetapi jangan sampai kemalasan kita, daging kita membuat akhirnya kita tidak takut Tuhan. Dan kita malah menutupi dengan mengkambing hitamkan pandemi. No, jangan seperti itu. Marilah ketika setiap hari kita berdoa meminta perlindungan Tuhan, doalah yang sama ketika hari Minggu, ketika kita hendak beribadah pada Tuhan. Dan yang kedua, mari kita sekarang melihat di dalam ayat yang ke-22. Marilah di dalam pengharapan itu kita juga mau nyatakan. Karena surat 1 Petrus mengatakan demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saudara, di dalam pengharapan yang tidak boleh sirna di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah mungkin semuanya menjadi kacau kan? Mungkin ekspektasi kita, doa kita di akhir 2019 di 2020 ini kan kacau semua, unexpected, tidak terduga kan. Akhirnya membuat kita new normal. Apa yang dulu tidak pernah ada, kita sekarang harus bisa survive, harus bisa mulai ini menjadi suatu hal yang normal, gitu toh. Kan kita tidak ada tuh daripada kita, kalau mau jujur, termasuk juga saya tidak pernah bayangin kalau 2020 kayak begini. Malah planningnya 2020 kesini, ke situ, ke sini. Wah ini tahun yang luar biasa. Tidak ada yang pernah bayangin. Maka jangan sampai hal itu akhirnya membuat kita pengharapan kita hilang. Nah, pengharapan itu juga harus kita wujud nyatakan. Harus kita buktikan di dalam kehidupan persekutuan kita. Mari kita juga mau tetap terus mengasihi antar sesama. Meskipun kita harus berjaga jarak sekarang. Sederhananya begini, mari social distancing jangan sampai membuat kita juga mengalami careless distancing. Jaga jarak jangan sampai membuat kita juga menjaga jarak kasih kita. Oke, kita mungkin menjaga jarak, tapi kan kita masih harusnya bisa menunjukkan kasih kan. Nah, di era-era sekarang tunjukkan perhatian kita juga tidak perlu harus mepet-mepetan kan. Justru biasanya yang mepet itu copet kan. Yang lebih suka mepet kita itu kan malah copet, itu kan mepet-mepet mau mesut gitu kan. Artinya apa? Kasih persaudaraan itu tidak ditentukan harus menempel secara fisik gitu loh. Yang suka nempel-nempel fisik itu kayak copet mau gendam, katanya begitu. Dengan kata lain, meskipun kita social distancing bukan berarti lalu kita juga menjadi jauh. Tapi tunjukkanlah pengharapan kita, kasih karunia kita. Kalau saudara baca nanti di rumah, 1 Petrus ini ada ayat yang seringkali kita nyanyikan kan, bahwa kita telah ditebus bukan dengan emas atau perak, namun dengan darah yang mahal. Itulah pengharapan kita. Rasul Petrus, terbagi kebenaran firman Tuhan yang diberikan Rasul Petrus kepada pembaca waktu ini, ingin menjelaskan apa itu pengharapan di dalam kasih karunia. Dijelaskan dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Apa itu kasih karunia? Penebusan yang mahal, yang lebih dari emas dan perak, yaitu apa? Darah Yesus. Nah, pengharapan kasih karunia inilah, penebusan darah Yesus ini yang kita juga harus refleksikan. Justru di hari-hari seperti ini, saudara, kita dalam tanda kutip dipanggil dan mungkin maaf istilah ekstrimnya dituntut untuk menunjukkan pengharapan kasih karunia itu. Bukan harus terpaksa kan. Apa yang kita ada, kita belajar untuk tetap terus memperhatikan. Jangan hari ini
Apa Pak, income semakin susah, gitu kan? Melorot, income-nya menurun, ancaman dikeluarkan. Untuk awake dhewe ae susah kok, gitu kan? Kok suruh berarti no sesama? Ya. Untuk makannya dhewe aja susah, ya betul. Hari ini untuk hidup diri kita sendiri kan juga susah. Tapi bukan berarti lalu akhirnya kita menjadi terpancing di dalam egoisme dan tidak peduli. No. Kenapa saudara? Kalau saudara perhatikan di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, cara hidup jemaat mula-mula itu bukan jemaat yang berkelimpahan loh. Cara hidup jemaat mula-mula ada di dalam tekanan, di dalam siksaan. Tetapi karena mereka limpah dengan rasa syukur, mereka merasakan lahir baru itu betul-betul nyata, sehingga apa? Kekurangan itu tidak menggoyahkan hati mereka. Dengan kata lain, apa yang bisa memampukan kita untuk tetap terus bisa saling memperhatikan dan saling mengasihi dengan sesama dengan segenap hati? Roh Kudus. Karena kalau enggak kan kita yang ada, kalau daging kita apa? Kerja makan awake dhewe susah. Ya, kejam bayar cicilan TV 100 ini susah. Ya toh? Ojo kerja sama. Itu daging kita. Itu saya. Tapi ketika kita ada yang mengubah, kita ada yang akhirnya hati kita tetap limpah dengan syukur, sudah bersyukurlah, itu pekerjaan Roh Kudus. Sehingga baik lebih atau kurang, ada atau tidak ada, kita belajar untuk memperhatikan, kita belajar untuk saling berbagi. Ya, kita belajar untuk paling tidak semakin sungguh-sungguh. Dan saudara tahu enggak, mengasihi dengan segenap hati dengan perbuatan itu, jangan selalu berpikir, wah berarti lah metukno duit. Enggak. Kadang-kadang yang kita butuhkan kasih itu tidak selalu disamakan dengan uang atau materi. Itulah cinta matre, bahasa sinetronnya. Enggak kok, enggak harus uang. Kadang-kadang kita berbagi apa yang kita punya, perhatian kita, ya kan, saling mendoakan dengan sungguh-sungguh, saling bertanya piye kabari, ya kan. Hari ini mari kita belajar iki lo yang dimaksud dengan apa statement sukacita wong Jawa jari ini. Apa yo saudara? Mangan ora mangan sing penting dengan saiki wayahe ngono to. Saiki wayahe untuk kita boleh-boleh mengatakan iya mangan ora mangan sing penting ngomong. Sebelah ngomong gak iso Pak wetenge ngoleh iki. Ya balik ketika yang sebelah ngomong wetenge ngoleh. Ngomong ya aku ini wetenge ngoleh, yang sebelah gak apa-apa aku punya Super Mie 2, yuk dibagi Super Mie 2. Saudara pernah enggak ya makan Super Mie 2 untuk makan orang 4? Nah, saya pernah. Dan rasanya nikmat meskipun gak kenyang. Gitu kan? Tapi enak, guyup kan. Saudara ini jangan ditiru ya, ini kejadian sebelum corona. Kalau hari ini jangan. Masak Indomie 2 di satu panci, setelah jadi 4 sumpit rebutan sambil guyu-guyu ketawa ketiwi. Hari ini yang itu jangan ditiru. Tetap apa semangatnya ya. Hari ini nanti saya bisa dipenjara gara-gara ngajari saudara seperti itu ya. Tapi itu disebut dengan enak toh, Super Mie 2 buat makan orang 4, kenyang enggak, tapi bahagia. Sehingga akhirnya apa? Enggak kroso lapar, meskipun ya udah kenyang. Seperti itu. Saya juga enggak munafik makan Super Mie satu orangnya 2, manio saiki 2 bagi wong 4. Tapi waktu itu kita bergembira. Itulah disebut dengan persekutuan kan. Ada yang ngeleh, yuk kita berbagi. Meskipun ngelehnya atau laparnya tidak terobati dengan sempurna, tapi dia ada apa? Rasa syukur, bahagia. Dan itulah saudara bisa menghidupi ayat firman Tuhan mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Meskipun wetenge ya kan? Tapi banyak kita bahagia. Itulah karena kita belajar pengharapan yang kita punya, kasih karunia yang sudah dianugerahkan dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk kita juga ekspresikan pada sesama. Dan di dalam kehidupan persekutuan yang penuh saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, yang dengan tulus dan ikhlas ini, akhirnya kita boleh saling merasakan dan saling merefleksikan kasih Kristus.
dan orang luar boleh melihat Tuhan melalui hidup kita. Nah, biarlah dua hal pada malam hari ini boleh menolong dan menguatkan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hiduplah takut dan taat pada Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir ini, mari jangan sampai ketakutan kita ini akhirnya kita kehilangan dan mengaburkan pengharapan kasih karunia. Tapi justru di tengah-tengah pandemi ini kita lebih belajar takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia-Nya. Dan yang kedua, mari kita belajar mengekspresikan kasih karunia itu di dalam persekutuan kasih antar sesama. Mari kita akan berdoa. Biarlah malam hari ini pembelajaran firman Tuhan ini boleh menolong kami semua ya Tuhan. Jika di dalam masa-masa seperti ini justru kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan, boleh semakin melihat kebenaran firman-Mu itu semakin iya dan amin di dalam hidup kami. Tolong kami semua ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan uraian firman Tuhan dari Bapak Pendeta Menahem. Biarlah kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Menahem yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan berkat-Nya dan menyertai dalam keluarganya juga. Sebelum saya bacakan untuk petugas Jumat depan, mari kita memberikan persembahan. Kita pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sudah kumpulkan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati Bapak Ibu kembali. Mari kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Nanti saya minta Ibu Cornelius untuk berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Boleh Yesus. mendidik, mengajar, Haleluya. menyatakan segala kesalahan. Ya Tuhan Baik Yesus. segala kelakuan kami. Terima kasih Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, beri kami hati, beri kami kekuatan untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami bersama di dunia Berserah ini. di dalam Engkau. Untuk tetap mengutamakan dan meletakkan Tuhan Tuhan yang utama. dan Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu di tengah pelayanan hamba-Mu, tengah kehidupan keluarga hamba-Mu. Ya Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu Tuhan.
Kami bawa doa Tuhan untuk persembahan yang sudah terkumpulkan. Ya Tuhan, Kami sucikan. percaya Tuhan sudah memberkati kami semua dari Ya saat ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Haleluya. kiranya persembahan yang boleh mencukupkan akan kebutuhan pelayanan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur. Terima kasih kami. Haleluya. Amin. Amin. Petugas Jumat depan 30 Oktober pemimpin pujian oleh Bapak Daniel Supriyanto, firman Tuhan Saudara Kristio, keyboard Saudara Ferdinatan, pengumuman Saudara Yanto. Ibadah Kamis malam tunai talk and worship tidak diadakan atau ditiadakan sehubungan dengan seminar keluarga dengan pembicara evangelis Iis Aksa. Semoga Bapak Ibu semua dapat menghadirinya ya pada hari Kamis. Kebaktian umum Darmo Harapan sore dilayani oleh Pendeta Muda Rian Waruwu. Sehubungan dengan tanggal 6 Desember TPI Tengger diminta persembahan lagu di ibadah sore Darmo Harapan. Maka mulai awal November setiap selesai ibadah TPI akan diadakan latihan. Jadi setelah ibadah jangan lupa Bapak Ibu kita akan berlatih. Semuanya kita memuji untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta Menahem Laswadi Suteja. Kami persilahkan. Mari jemaat Tuhan kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Di akhir ibadah kami malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan kami juga berdoa memohon perlindungan-Mu Tuhan buat kami. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari segala serangan sakit, penyakit dan virus. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan dari-Mu ya Tuhan. Terlebih lagi berikanlah kami iman dan pengharapan untuk kami terus boleh berserah berharap kepada Tuhan. Jagai kami semua, jagai jemaat-Mu ya Tuhan, berkatilah kami semua ya Tuhan. Kami juga membawa untuk keberadaan jemaat Tuhan yang mengalami sakit dan lemah tubuh. Kami juga berdoa memohon Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Besertalah dengan kami ketika sebentar kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan rasa syukur dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Hatiku gembira, haleluya, saat ku
rumah Tuhan. Semoga kesejahteraan ada padamu Yerusalem. Haleluya, karena Allah tinggal